makam siswa SMKN korban penembakan dibongkar. Paripurna DPRD sahkan APBD tahun 2025. Indahnya pelangi di Grogogan Sewu. Selamat malam, saya 3 cuplikan berita utama tadi. Sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim News Sumsel edisi hari di Selasa 3 Desember 2024. Saya Romi Afriansa, inilah News Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, petugas kepolisian Polda Jawa Tengah membongkar makam siswa SMKN 4 Semarang, Gama Rizky Nata Oktavandi yang diduga meninggal akibat ditembak polisi. Jenazah akan diotopsi ulang untuk memastikan penyebab kematian korban. Jenazah Gama Rizky Nata Oktavandi, siswa SMKN 4 Semarang yang diduga meninggal akibat ditembak polisi pada Jumat siang dilakukan otopsi ulang. Makam siswa berbakat juara Paskibra ini dibongkar aparat kepolisian Polda Jawa Tengah untuk proses penyelidikan. Untuk menjaga keamanan dan kelancaran, proses pembongkaran makam yang berada di Desa Bangunrejo, Kecamatan Karangbalang, Sragen, dijaga ketat petugas kepolisian. Garis polisi dibentang hampir di seluruh area makam untuk membatasi warga yang berdatangan melihat jalannya otopsi. Menurut keluarga korban, pihaknya mengizinkan polisi melakukan pembongkaran makam kembali untuk mengetahui secara pasti apa penyebab kematian korban. Pasalnya sejak dibawa pulang ke rumah duka di Sragen, korban sudah di dalam peti mati dan hanya bisa dilihat wajahnya oleh keluarga. Memang keluarga pertamanya ikhlas ya, ikhlas dalam arti yang sudah meninggal ya gimana lagi, tidak bisa hidup lagi. Udah itu kita pertama ya udah mah tidak usah dipanjang-panjangkan ya, ibaratnya dulu pertama kejadian kita berpikiran seperti itu. Tapi ternyata setelah semakin kesini kok seakan-akan tuh menyodokkan gama yang gangster lah gitu, bawa senjata tajam besar sekali, seakan kita tuh tidak percaya. Di sini kita keluarga berjuang untuk mengembalikan nama baiknya Gama gitu. Kalau mengembalikan nyawa memang tidak bisa ya, tapi kalau mengembalikan nama baik Gama, insya Allah kita bisa. Kasus meninggalnya Gama Rizky Nata Oktavandi saat ini menjadi perhatian luas masyarakat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Sementara itu, 2 siswa sekolah dasar di Jember, Jawa Timur terluka akibat sejumlah atap ruang kelas ambruk. Peristiwa terjadi saat kegiatan belajar mengajar tengah berlangsung. Inilah kondisi ruang kelas 3 dan kelas 4 SDN Palangan 3, Kecamatan Kalisat, Jember. Ruang kelas ambruk akibat diterjang angin kencang. Peristiwa terjadi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Akibatnya 2 orang siswa terluka. Hingga kini kegiatan belajar mengajar siswa tetap dilaksanakan di tenda sementara yang didirikan BPBD Jember. Itu tuh ada kegiatan belajar mengajar. Setelah latihan pramuka, anak-anak masuk. Pas waktu itu pelajaran matematika kelas 4. Sebentar, hanya masuk sebentar, terus ya itu kejadian tuh. Ketika setelah kejadian dilihat kuda-kuda itu sudah patah. Para guru dan murid berharap agar sekolah mereka dapat segera diperbaiki dan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung seperti semula. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan akhirnya temukan jasad sopir yang menjadi salah satu korban hilang pasca tanah longsor di sepanjang jalan Sembahe menuju Brastagi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Total 10 korban meninggal dunia sudah ditemukan. Jasad korban ditemukan oleh warga di sekitar perkebunan sawit di daerah
Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jasad korban ditemukan oleh warga di sekitar perkebunan sawit di daerah Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berjarak sekitar 15 km dari titik lokasi kejadian. Sebelumnya tim SAR gabungan fokus melakukan pencarian di sekitar lokasi longsor Sembahe. Namun setelah mendapatkan informasi adanya temuan jenazah, tim bersama keluarga korban langsung menuju lokasi dan memastikan identitas korban. Selanjutnya pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, korban langsung dievakuasi ke RS Adam Malik, Medan, dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, maka total keseluruhan korban dari tanah longsor Jalan Lintas Sembahe menuju Brastagi berjumlah 10 orang dan luka-luka sebanyak 23 orang. Sebelumnya longsor terjadi di Jalan Lintas Sembahe menuju Brastagi sepanjang sekitar 3 km dengan 13 titik longsoran mulai dari jembatan Sembahe sampai RM Cinderalas, Sibulangit. Longsor menyebabkan 10 orang meninggal dunia dan 23 orang luka-luka. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin Ainus melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi paripurna DPRD. Sahkan APBD tahun 2025. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi ternyata Bung Aiman. Baunya menyengat. Diungkit-ungkit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya operasi buat. Kekerasan seksual 1000%. Banyak. Berapa korban? Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada gap sosial yang serius. Mosok si gontok-gontokan. yang lambat. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Yogyakarta kaya akan budaya. Amis menolak teknologi. Ajik berjalan dengan pola berliku-liku. Skons memiliki sejarah menarik. Diabadikan menjadi nama stadion. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Abraham Silaban, saya hadir di sini. Apa yang ia percaya? Mencari keadilan sampai begini. Mengupas isu-isu terhangat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ke atas itu tidak terima. Nah, itu kan ada permasalahan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kalau dulu pada didukung oleh kekuasaan, tidak dipersoalkan, kenapa ketika The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabu Muli menggelar rapat paripurna DPRD untuk mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang anggaran belanja daerah tahun 2025 dengan fokus menangani stunting, inflasi, dan pembangunan infrastruktur masyarakat di ruang rapat DPRD Kota Prabu Muli. Raperda tentang RAPBD Kota Prabu Muli tahun anggaran 2025. Pimpinan dan anggota DPRD Kota Prabu Muli bersama pejabat Wali Kota Prabu Muli menandatangani rancangan peraturan daerah tentang anggaran belanja daerah APBD tahun 2025 sebesar 1,072 triliun rupiah
Dalam rapat paripurna tersebut, APBD 1,072 triliun terdiri dari berbagai sumber pendapatan, diantaranya pendapatan asli daerah, PAD 170,815 miliar rupiah, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan daerah 901,820 miliar rupiah, sedangkan belanja daerah tahun 2025 diperkirakan mencapai 1,172 triliun rupiah. Ketua DPRD Kota Prabu Muli, Denny Victoria, mengatakan dengan disahkannya peraturan daerah tentang APBD tahun 2025, selanjutnya pemerintah kota akan menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk mendapatkan pengesahan. Secara rapat paripurna persetujuan kerja tentang APBD tahun 2025. Masalah molor tadi ya kita nunggu dari anggota untuk produk. Apa program prioritas 2025 yang bisa disampaikan? Program prioritas itu sinkronisasi sama pusat. Itu ada apa asta cita dari presiden masalah pangan, stunting itu terutama. Sementara itu, PJ Wali Kota Prabu Muli Elman anggaran APBD pada tahun 2025, instruksi dari pemerintah pusat untuk menuntaskan stunting, inflasi, dan kesejahteraan masyarakat. Ini sesuai dengan apa yang presiden kita, ketahanan pangan, kesejahteraan ini harus kita tetap kita lanjutkan harus kita lakukan kegiatan tersebut. Termasuk penanganan ya. Termasuk penanganan angka stunting. Seluruh kemiskinan, stunting, inflasi harus jadi prioritas utama dari pemerintah. Rapat paripurna penandatanganan LKPJ Wali Kota Prabu Muli tahun 2025 dipimpin Ketua DPRD Kota Prabu Muli, Denny Victoria, Wakil Ketua 1 Aryono, Wakil Ketua 2 Dipe Anom, Sekretaris DPRD Heriani, anggota DPRD Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya, dan dihadiri organisasi perangkat daerah OPD mulai dari Sekretaris Daerah hingga Lurah. Dari Prabu Muli, Beri Prima iNews melaporkan. Pemirsa, Teater Potlot kembali menggelar pemutaran dan diskusi video art sastra tutur bertajuk Bersenandung di Perahu Kajang. Kali ini digelar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Nah, juga beberapa yang Puluhan mahasiswa dan dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang antusias mengikuti pemutaran dan diskusi video art sastra tutur akhir pekan lalu. Pemutaran 11 video art sastra tutur yang mengangkat tema lahan basah Sungai Musi juga menghadirkan narasumber Kristanto Januardi, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan, dan Juprijal, dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah. Adat itu kita mengenal beberapa istilah seperti ada hutan adat ya, ada juga lubuk larangan, dan berbagai peraturan adat yang sebetulnya menjaga lingkungan hidup itu supaya masih dalam bentuk yang lestari. Dan itu terungkap tadi, kita bisa melihat ya, ketika dia bertutur, ada fakta-fakta fungsional tempat gimana sih ada konflik ya, ada konflik agraria, ataupun konflik ketika manusia dengan alamnya ya, tidak menjaga alamnya, gimana imbasnya? Imbasnya udah kelihatan dari ekosistemnya yang terganggu. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah, Dr. Ahmad Syarifuddin, mengharapkan kegiatan ini dapat mendorong generasi muda, khususnya mahasiswa, turut melestarikan dan memanfaatkan sastra tutur sebagai media komunikasi dan ekspresi budaya sekitarnya. Nah, melalui kegiatan ini harapan saya tentu bisa menggali lagi, bisa menghidupkan kembali lagi sastra tutur ini, dan bagaimana menumbuh kembangkan jiwa kemudian sense mereka supaya kembali menggunakan media ini, sehingga mereka bisa memanfaatkan sastra tutur ini sebagai sarana untuk berkomunikasi, berinteraksi, untuk menjadikan media sebagai media komunikasi dalam menggambarkan, menceritakan, kemudian mendeskripsikan kebudayaan, kemudian ekosistem yang terjadi pada masyarakat sekitarnya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, ungkapan puji syukur di 3 dekade di pengabdiannya sebagai advokat Dr. Hadja Nurmala SHMH CLA, pengacara senior di Kota Palembang, meluncurkan 3 buku tentang keadilan dan diskriminasi terhadap advokat sebagai penegak keadilan. Itu Dr. Natasha, kemudian ada lagi. Seorang pengacara terkenal asal Kota Palembang, Dr. Hadja Nurmala SHMH CLA, mengenang di 3 dekade atau 30 tahun pengabdian sebagai advokat di Ballroom Hotel Arya Duta Minggu malam dengan meluncurkan 3 buku keadilan diskriminasi terhadap advokat sebagai penegak keadilan. Peluncuran buku tersebut dihadiri oleh Luri Elza Alek Nurdin, mantan PJ Bupati Muba Apriadi dan pengacara yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, serta dihadiri para tamu undangan. Menurut Dr. Hadja Nurmala SHMH CLA, peluncuran buku ini adalah bentuk pengabdian dirinya sebagai seorang advokat, sekaligus memperingati 3 dekade dirinya sebagai pejuang dan penegak hukum. Selain itu, advokat yang baik adalah bagaimana caranya menegakkan hukum sebagaimana mestinya, dan dalam buku ini menceritakan tentang keadilan yang tidak merata. Padahal keadilan semua orang dijamin dengan hukum demi mendapatkan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Semua bentuk kerja keras dan nama besar selama ini tidak lepas dari semua pemberitaan dari rekan media dan semua pihak yang telah membantu terrealisasinya peluncuran buku ini. Dari buku ini ada 3 pesan ya. Satu untuk buku advokat itu ya, bahwa kan dalam pasal 5 Undang-Undang Advokat itu advokat adalah penegak hukum, tapi kadang-kadang profesi advokat itu dipandang sebelah mata. Dan terutama di adik baru, kadang-kadang penegak hukum lainnya yang remeh. Jadi kedua dalam buku itu juga mengenai bahwa advokat yang baik itu tidak selalu mencari menang semata-mata, karena kalau tujuannya menang semata-mata adalah akan menghalalkan segala cara ya, dengan menyuap apa. Itu saya mengatakan bahwa advokat yang baik adalah bagaimana advokat itu menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Yang kedua, buku tentang keadilan. Karena kalau kita lihat ini keadilan tidak merata. Padahal keadilan itu milik semua. Semua orang dijamin dengan hukum bahwa harus mendapatkan keadilan. Undang-Undang 45 seperti itu mengatakan. Kemudian buku yang ketiga adalah tentang azas-azas hukum perjanjian, di mana dalam buku itu menerangkan atau menulis tentang beberapa azas dalam hukum perjanjian, misalnya azas kebebasan berkontrak ya. Sementara itu, anggota DPRD Sumsel Luri Elza Alek Nurdin sengaja hadir sekaligus reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Indahnya pelangi di Gorogojan Sewu. Informasinya kami sajikan sesaat lagi. BUMN Awards 2024. Apresiasi tertinggi BUMN paling menginspirasi di tanah air. Dimeriahkan oleh Nela Karisma, Gilang Dirga, Senandika, Joyboy Dance Crew, dipandu oleh Robi Purba, Sere Kalina. Raih penghargaan diberikan kepada BUMN Awards 2024, Kamis 5 Desember, pukul 9 malam di iNews. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Pemirsa, 2 tersangka baru kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital dibekuk Polda Metro Jaya. Tersangka baru berinisial AA dan F berperan sebagai pemilik situs judi online dan melakukan pencucian uang dalam kasus ini. Inilah dokumentasi detik-detik tim Opsnal Subdit Jatanras di Reskrim Polda Metro Jaya menangkap buronan kasus judi online Komdigi. Tersangka F diringkus di sebuah hotel dengan barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah. Bersama tersangka F, polisi juga menetapkan tersangka baru berinisial AA. AA berperan melakukan pencucian uang, sedangkan F adalah pemilik 40 situs judi online. Barang bukti yang diamankan, uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 telepon genggam, dan 9 buku tabungan. Kemudian yang kedua adalah tersangka F alias W alias A, perannya adalah sebagai agen 40 website judi online. Kemudian tersangka F ini ditangkap tanggal 28 November 2024. Dengan demikian rekan-rekan, sampai dengan saat ini ada 26 tersangka yang telah ditangkap oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kasus judi online di Kementerian Komdigi menyita perhatian publik. 10 pegawai Komdigi telah diamankan, diantaranya berperan menutupi keberadaan situs-situs judi online. Keseluruhan dalam kasus ini, kepolisian menetapkan 26 orang tersangka dan masih memburu 4 orang lainnya. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya uang tunai dan sejumlah mobil mewah. Kepolisian terus bekerja sama dengan PPATK untuk mengungkap aliran dana dalam kasus ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda melihat keindahan air terjun yang sering disebut sebagai Niagaranya Indonesia. Berlokasi di Lumajang, Jawa Timur, air terjun ini membentang bak tirai air raksasa yang sangat mempesona, dan berikut liputannya untuk Anda. Gak salah sih kalau air terjun ini disebut-sebut sebagai air terjun Niagaranya Indonesia. Karena secantik ini. Namanya air terjun Tumpak Sewu atau Grojogan Sewu. Lokasinya ada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sesuai namanya, Tumpak Sewu atau Grojogan Sewu seolah memiliki 1000 mata air yang membentang bak tirai air raksasa. Keindahan Grojogan Sewu tak hanya terletak pada keanggunan air terjunnya saja, namun juga suasana alam yang menyelimutinya. Hutan hijau yang masih lebat serta gemuruh air yang jatuh ke dasar lembah menciptakan harmoni yang sempurna. Jika beruntung, pengunjung dapat menyaksikan keindahan warna-warni pelangi yang membelah air terjun. Bagi pengunjung yang hobi bersuah foto tak perlu khawatir, karena setiap sudut panorama Grojogan Sewu ini menyajikan pemandangan yang mempesona berlatar kemegahan air terjun. Dekat pemandangannya daripada di Tumpak Sewu. Kalau panorama menurut saya ini paling bagus dari Grojogan Sewu ini, mantap. Grojogan Sewu keren sekali pemandangannya, sudah bisa melihat ada pelangi. Untuk berkunjung ke panorama Grojogan Sewu, pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja. Tapi kalau mau ke dasar, pastikan tubuh dalam kondisi prima ya, karena treknya cukup panjang dan ekstrim. Nah, ini dia pemandangan air terjun kalau dilihat dari bawah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.